pihak Ba'alawi mendeklar dirinya umumnya jadi sekte, itu beda lagi gitu loh. Itu kita harus berhenti karena sudah menyatakan diri ajaran lain, umpamanya mengakui bahwa siapa Fakih Mukaddam Nabi ke-26, ya nggak masalah. Di Indonesia kan bebas punya keyakinan, bahkan ateis Ya, pun boleh, tapi ya, harus mendeklar dulu gitu loh, ya, itu baru betul sekali. selesai. Jadi menurut saya, daripada saya membaca ya, saya membaca dari kerangka nasab Wali Songo yang versi Balawi ya, mulai dari Sunan Bonang, terus Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, itu semua melewati Alwi, terus ke Ubaidillah, semuanya versi sana gitu loh. Semua melewati saat itu kan akan menjadikan apa ya, kata kita itu browsing kerangka Wali Songo versi Balawi akan muncul nanti itu loh. Nah ini yang perlu dihati-hati, sama siapa, sama orang-orang yang baru mengenal internet, baru mengenal Google, atau menggunakan internet tapi tidak selektif itu loh. Atau Karena kuotanya yang akan nipet muncul bang. kerangka mereka nanti, walaupun hanya ketik saja kerangka Wali Songo, nasab kerangka Wali Songo, nanti yang akan muncul versi mereka. Iya, Nah tapi ini kalau kalau kuotanya nggak jadi ada bang, kalau gimana? kuotanya nipis gitu kan susah bang. Gimana Oca? Kalau kuotanya nipis kan akhirnya susah juga bang. Bang cari itu kan jadi masalah kadang-kadang. Enggak, maksud saya itu, makanya kalau orang itu mengambil data daripada internet, ya ke Mbah Google, ketika ingin mengetahui sesuatu, kita harus selektif karena Google ini pustaka atau perpustakaan. Siapa yang menulis daripada biografi yang di situ yang akan kita lihat siapa, itu loh, penulisnya siapa yang ada di situ. Kalau kita itu ngetik kerangkanya Wali Songo, ya versi Balawi semua akan ke Alwi gitu loh. Cuman daripada manuskrip Wali Songo sendiri kan tidak seperti itu. Kalau dicantoli Alwi sama Ubaidillah, tidak tembus malahan. Tapi kalau ini dilepas, itu malah tembus gitu loh. Sampai narkoba internasional. Nah itu termasuk kemarin Ponpes Sidogiri itu. Kan pertama kan ditolak, keduanya kan diterima. Karena apa? Yang pertama kan ada Alwi, ada Ubaid itu. Nah, itu loh. Yang kedua malah diterima tanpa itu. Nah, makanya berarti sosok Ubed sama Alwi itu ya mungkin saja seperti yang disampaikan Bang Acong tadi. Ini sosok yang fiktif, bukan sosok historis yang nyata itu loh. Seperti layaknya Imam Ahmad bin Isa, ini nyata itu loh. Ke atas kan sudah terverifikasi, sudah lulus uji kata tesisnya kayak Madudin kan gitu. Ahmad ke bawah yang ada Ubed atau Ubaidillah atau Alwi, ke bawahnya lagi itu yang tidak terverifikasi alias tertolak. Nah, itu monggo dikomeni, ditanggapi silahkan. Dasuma 89. Mungkin Mas Satria, Mas Alaudin, atau Mas Alien, jangan jalan-jalan ke angkasa terus. Fakih Mukodan tidak akan lewat ke UFO lah. Nah, Oke, ini siap Mas Kenker. Ini saya cuma ingin menyambungkan pemahaman antara Mas Alaudin sama Mas Acong saja. Jadi dua-duanya benar, cuma mungkin sudut pandangnya ada apa enggak menemukan titik. Jadi Mas Acong benar tadi mengatakan bahwa masalah nasab itu masalah yang beda, dan Mas Alaudin tadi mengatakan bahwa Habib ada yang baik ada yang jelek, tapi substansinya kan namanya nasab itu tidak memandang baik ataupun jelek, itu substansinya.
toh ada yang baik, kalau nggak tersambung ya tetap aja putus. Toh ada yang jelek, kalau kalau tersambung ya tetap nyambung gitu. Jadi memang apa, konteksnya, substansinya itu di persoalan nyambung atau tidak itu tadi. Jadi Mas Alauddin taslim bahwa tidak nyambung, tapi dia ada embel-embel apa tadi, ada yang baik gitu. Nah tapi apa substansinya kan nyambung atau tidaknya itu. Dan seandainya pun seumpamanya nih ya Mas Skincare ya, dari pemerintah ada keputusan bahwa klan Mbak Alam ini dipulangkan ke Yaman, seandainya ya, ini seandainya, itu ya sah-sah saja. Karena dulu ketika Pak Soekarno mau memulangkan dan ditahan oleh Mbak Wahab, bahwa kan berdasarkan rasa kemanusiaan, dan akhirnya tidak jadi dipulangkan. Dan sekarang kalau seandainya pun dipulangkan, itu ya nggak masalah. Karena apa? Walaupun ada yang baik di zaman Pak Karno itu, ya lebih banyak yang baik daripada yang buruk gitu. Tapi akhirnya kan namanya genetik, sifat genetik ini kan menurunkan warisan genetis ya. Namanya mungkin terindikasi genetiknya G, walaupun ada yang baik, tapi kan sifat genetis dari leluhur itu bisa menurun. Yang mungkin leluhurnya ada yang agak melenceng lah, yang main agak setengah kurang baik lah kan gitu. Akhirnya kan menurun ke anak-anaknya, yang akhirnya sekarang kan lebih banyak, bisa dikatakan mungkin ya mayoritas yang kurang baik gitu kan. Makanya kan itu perlu penelitian yang lebih lanjut gitu. Makanya ya seandainya pun negara nanti ketika ada keputusan Basul Masail Nasional bahwa tidak tersambung, terus akhirnya diputuskan oleh pemerintah Mbak Alawi ini dipulangkan, ya itu sah-sah saja. Itu kan hak prerogatif presiden gitu. Jadi yang paling penting di sini itu kan kita menyadarkan saudara-saudara kita yang sudah kena doktrin tadi. Ya benar kata mas-mas yang di sini, kita harus menyadarkan saudara-saudara kita pribumi dari doktrin-doktrin yang lebih ya banyak kita saksikan di YouTube apa pengajian mereka lah. Bisa dikatakan mungkin lebih banyak cerita leluhurnya daripada ajaran-ajaran Islam itu sendiri gitu. Sedangkan santri itu yang digembleng itu ilmunya, bukan apa namanya diceritakan karomah-karomah orang lain, leluhur lain gitu, enggak. Santri itu yang digembleng itu supaya berilmu kan gitu. Makanya ya menurut saya ya tinggal nanti kita menunggu saja kalau memang inti nanti terjadi setelah pelantikan Pak Prabowo, itu ya nanti kita tunggu saja. Tapi yang paling penting di sini kita sekarang itu gimana caranya saudara-saudara kita itu dipulihkan dari doktrinasi itu tadi, dipulihkan supaya sadar gitu kan, bahwa Islam itu mengajarkan ilmu, bukan mengajarkan karomah. Tapi Islam itu mengajarkan ilmu. Karomah itu hanya buah dari keilmuan kita. Makanya ya ketika kita diserang narasi, ya kita jangan sampai kalah narasi juga. Kita harus kuat narasi juga gitu. Karena mereka dari dalil sudah nggak kuat, makanya dia perang narasi. Jadi kita harus kuat juga narasinya begitu. Cukup Mas Skincare, mungkin ada apa namanya sanggahan, silakan. Memang ya, menurut pendapat saya itu ya, suatu perbedaan itu memang indah. Iya, menurut pendapatku loh. Kenapa kok indah gitu? Iya, jadi semua orang itu apa ya, keingin tahuan
dengan perbedaan itu kan gitu ya. Ada apa sih di perbedaan ini kan gitu ya. Terus kembali lagi harus kita ya biarkanlah berjalan perbedaan ini kan. Ada yang percaya, ada yang nggak yakin, ada yang enggak kan gitu. Biarlah berjalan dengan tersendirinya kan. Biar waktu yang menjawabkan antara perbedaan ini kan. Jadi sebenarnya ya percaci makian ini ya disudahi lah gitu lah. Baru klan Halawi sendiri kan mencaci maki mukibinya Yaimat, bahasanya mukimat, ini pendukungnya mukimat gitu kan ya. Kalau kita ya gitu, kita melihat dari sisi sana ya mukibinya Tulawi, mukibulnya Tulawi gitu kan ya. Itu perang-perang narasi kan gitu lah, blok sana blok sini gitu loh. Tapi menurut saya indah itu gitu loh, pencaci makian itu iya. Enak dilihat, enak dipandang, enak didengar. Bisa buat hiburan ya Mas. Loh iya coba Ya. di Komal ya, di Komal kita kalau ada mukibin naik gitu. Loh, yang nonton tuh banyak. Memang orang Indonesia itu seneng lihat orang tuh bertengkar iya. 80% itu iya. Ya kalau yang naik itu putra BNB, sekarang diganti ada dia punya akun baru, double nyalinya double apa gitu loh. Ini Gus Akong jadi moderator ya, ini cara jadikan moderator bisa naik turunkan penonton yang tertib tendang. Ya. Terus saya gini nih, menurut saya gini, sebenarnya dari cara mereka mengaji ya, dari cara mereka menyampaikan dakwah, itu kan sama halnya membuyarkan atau menghilangkan sejarah Islamnya Nusantara. Yang artinya Islam Nusantara itu kan pertama kali dibawa oleh Wali Songo. Tapi mereka malah justru dalam menyampaikan itu kan tidak sama sekali menyinggung Wali Songo, gitu loh. Hanya mengunggulkan leluhur-leluhurnya. Padahal seharusnya kita itu mengunggulkan Wali Songo. Dan sejarah Wali Songo sendiri itu kan sudah tutup oleh kolonial Belanda, kan begitu. Jadi harus memang sekarang menurut saya, kalau saya pribadi, karena dari orang yang tidak paham tentang sejarah dan lain sebagainya, yang utama itu bagaimana kita mengingat leluhur kita atau leluhur yang membuat Nusantara ini Islam menjadi Ini besar. ada